Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita kembali di mata kuliah mikrobiologi pangan. Hari ini kita ada pertemuan kuliah kedua. Tapi sebelum kita mulai perkuliahan seperti biasa, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dipersilahkan. Baik, hari ini kita kuliah kedua. Oh ya, sebentar, saya slideshow dulu. Oke, gimana kabarnya semua? Semoga sehat-sehat ya, dan doa saya semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada. Baik, hari ini kita akan membahas materi kedua, yaitu terkait dengan prokariotik, khususnya bakteri. Jadi prokariotik itu ada bakteri, ada archaea. Tapi hari ini kita akan membahas tentang bakteri. Nah, tujuan fungsional pada materi kuliah kali ini yaitu akan memberikan pengetahuan kepada mahasiswa mengenai pertama, nanti kita akan membahas tentang karakteristik bakteri. Lalu yang kedua, struktur bakteri. Nah, dua materi ini akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Tolong diperhatikan ya, saya akan menjelaskan pelan-pelan. Oke, baik. Jadi ini adalah karakteristik dari bakteri, ya. Yang pertama uniseluler, lalu mikroskopik, prokariotik, dinding sel, bentuk selnya bervariasi, alat gerak berupa flagel, patogen dan non-patogen, dan yang terakhir karakteristik dari reproduksi. Kedelapan karakteristik ini nanti akan saya bahas satu persatu. Oke, saya jelaskan pelan-pelan ya. Oke, pertama. Karakteristik yang pertama ini, bakteri ini uniseluler. Uniseluler ini artinya, uni itu artinya satu atau tunggal. Seluler itu sel. Jadi sel yang sel tunggal atau sel yang berjumlah itu hanya satu. Bayangkan kalau kita manusia itu kan selnya banyak ya. Sampai terbentuk manusia ini selnya banyak. Nah kalau bakteri itu selnya hanya satu. Selnya tunggal. Karena hanya satu, dia bentuknya sangat-sangat kecil atau berukuran mikro. Maka dia disebut makhluk hidup yang berukuran mikroskopik. Saking kecilnya berukuran mikro, maka namanya mikroskopik. Karena tidak bisa dilihat oleh mata kita langsung, sehingga untuk melihat bakteri yang berukuran mikroskopik ini dibutuhkan suatu alat, yaitu namanya mikroskop. Gitu ya. Nah, lalu yang kedua, karakteristik yang kedua ini adalah prokariot. Jadi prokariot ini artinya pro itu sebelum, kariot itu artinya biji atau inti. Jadi inti daripada inti sel dari si bakteri ini belum sempurna atau tidak ditutupi oleh suatu membran. Ya, makanya dia disebut oleh prokariotik. Nah, beda dengan eukariotik ya. Kalau prokariotik itu inti selnya itu tidak dilindungi oleh membran. Ya. Lalu yang kedua, dinding sel. Nah, jadi berbeda dengan tumbuhan, jamur yang dinding selnya itu berupa selulosa, hemoselulosa ya. Tapi kalau bakteri itu dinding selnya adalah mengandung peptidoglikan. Nah, ini coba perhatikan baik-baik. Ini yang saya tunjuk di sini. Dinding sel ini yang membedakan antara bakteri, membedakan dua bakteri, yaitu bakteri gram positif dengan bakteri gram negatif. Nah, kedua jenis bakteri ini dibedakan berdasarkan kandungan dari dinding selnya, yaitu kandungan peptidoglikan. Kalau gram positif, lihat ya, kalau gram positif di sini mengandung peptidoglikan. Ya, banyak sekali peptidoglikannya. Sementara kalau gram negatif di sini ada lipopolisakarida. Peptidoglikannya sedikit. Ya, jadi kalau bakteri gram positif itu peptidoglikan dinding selnya, kalau gram negatif sedikit peptidoglikan dan mengandung lipopolisakarida. Kedua jenis bakteri ini sangat-sangat penting. Nah, ini ditemukan oleh Bapak Gram, ya kita sebut Bapak Gram, yang di lab beliau
melakukan penelitian pewarnaan gram positif dan gram negatif. Nanti di praktikum kita juga akan melakukan praktikum uji coba pewarnaan gram positif dan gram negatif. Nah, ini akan berhubungan dengan kandungan peptidoglikan yang ada di dalam dinding sel. Ya, nah, kandungan peptidoglikan dan di gram negatif lipopolisakarida ini, kalau di ilmu kedokteran, ini penting sekali untuk menentukan antibiotik yang akan diberikan, ya, tergantung dari jenis bakterinya. Lalu kita lanjutkan karakteristik yang berikutnya, bakteri ini memiliki bentuk-bentuk yang bervariasi. Misalnya, kalau bentuknya seperti bola-bola, nah ini namanya koki. Kalau banyak kokus, kalau bolanya ada 2, namanya diplokoki. Ya, contoh bakterinya Streptococcus pneumoniae. Nah, ini biasanya dia ada di dalam manusia yang terinfeksi bakteri ini biasanya di paru-parunya itu ya, menyerang paru-paru pada manusia gitu ya. Lalu kalau misalnya si kokusnya ini seperti rantai, seperti ini ya, membentuk bolanya ini memanjang. Nah, ini namanya streptokoki. Contohnya Streptococcus pyogenes. Ya. Ini biasanya ada terinfeksi di darah manusia ya, hemoglobin. Lalu kalau misalnya bolanya berkumpul ada 4, nah ini namanya tetrat. Ya, kalau misalnya dia membentuk kubus, nah seperti ini dia namanya sarkina. Contohnya sarkina ventriculi. Nah, kalau kokusnya ini berkumpul ya, membentuk bola menjadi satu gitu ya. Nah, seperti ini namanya Staphylococcus. Contohnya bakteri yang sering kita dengar Staphylococcus aureus. Ya, yang ada di tangan kita, telapak tangan kita biasanya Staphylococcus aureus. Lalu ada bakteri lagi yang bentuknya seperti batang atau rods atau basili. Nah, ya, kalau batangnya ini membentuk memanjang seperti rantai, ini namanya chain of bacilli. Contohnya Bacillus anthracis. Biasanya ini terdapat di hewan-hewan unggas ya, menyebabkan penyakit antraks. Lalu kalau bakteri batangnya membentuk seperti batang, lalu di sini ada seperti ekor ya. Ini flagellata ya. Nanti kita akan bahas apa itu flagella. Nah, ini namanya flagellate rods. Contohnya Salmonella typhi. Nah, ini biasanya penyakit yang suka ada di mahasiswa nih. Penyakit-penyakit tipes. Nah, dia biasanya disebabkan oleh Salmonella typhi. Ada di sistem pencernaan biasanya ya masuknya. Lalu di sini ada bakteri basil, tapi dia di dalamnya ini, di intinya ini ada spora, spore former, ada bentuk spora. Contohnya adalah Clostridium botulinum. Nah, biasanya bakteri ini sangat patogen. Dia biasanya ada di dalam bahan pangan atau produk pangan yang dikemas dengan kaleng, tetapi pengemasannya itu tidak sempurna. Nah, biasanya dia bisa masuk Clostridium. Ini sangat-sangat patogen. Lalu, selain tadi ada bentuk seperti koki, bola, basil, batang, lalu ada juga yang bentuknya seperti spiral. Nah, contohnya ada yang bentuknya, ini spiralnya kalau dicontohkan kayak koma gitu ya, kayak bentuk koma kecil gitu. Dengan flagelnya 1, nah ini namanya Vibrios. Contohnya Vibrio cholera. Nah, kalau spiralnya seperti ini terus di salah satu sisinya di sini ada flagel banyak. Nah, ini namanya spirilla. Contohnya Helicobacter pylori. Nah, lalu yang terakhir ini yang berbentuk spiral, sangat mirip spiral ya. Ini namanya Spirochetes. Contoh bakterinya Treponema pallidum. Ini biasanya yang menyebabkan penyakit sipilis atau penyakit yang menyerang organ vital manusia. Nah, itu dari bentuk-bentuk bakteri. Oke, selanjutnya. Di sini ada alat gerak. Nah, jadi bakteri juga bisa bergerak. Bergeraknya dengan apa? Nah, flagel namanya ya. Nama alat gerak pada bakteri itu flagel. Yang pertama, tapi kalau misalnya bakteri itu tidak punya alat gerak,
Nah, di tiap sisinya tidak ada alat gerak, maka nama bakteri tersebut atrik. Jadi atrik ini bakteri yang tidak memiliki alat gerak. Lalu yang kedua, kalau flagelnya, ini flagel ini ya, flagelnya ada satu di salah satu ujung. Nah, salah satu ujung bakteri yang berbentuk basil nih, ada satu flagel. Nah, ini namanya monotrik. Ya, lalu kalau misalnya di salah satu ujung, tetapi lebih dari satu flagelnya. Nah, ini namanya lopotrik. Ya. Lalu di sini ada amfitrik. Amfitrik itu kalau flagelnya ada di kedua sisi dan lebih dari satu. Ada banyak sekali flagelnya di kedua sisi. Nah, ini namanya amfitrik. Lalu yang terakhir, flagelnya ada di setiap sisi bakteri ini ya. Nah, ini namanya peritrik. Gitu ya. Nah, ini coba kita lihat video yang motility atau pergerakan dari flagel. Nah, ini contoh apa ini kalau cuma satu? Monotrik. Nah, ini cara berjalannya dari monotrik atau mempunyai satu flagela. Ya, jadi dia bisa, nah lihat cara berjalannya seperti ini. Dia bisa berputar 360 derajat, ya. Nah, dia kalau mau mutar memutar semua tuh badannya. Nah, ini dia punya satu sifat origin. Nah, ini yang kedua, dia punya flagel di kedua sisi, namanya amfitrik. Ya, dua flagel, dan dia keduanya ini di sisi yang berlawanan, sehingga kalau bergerak dia bisa apa ya namanya, dari depan ke belakang gitu. Ya, tidak perlu membelokkan intinya. Nah, kalau ini dia punya banyak flagelnya, tapi dia punya satu titik asal. Dia punya satu origin sehingga kalau mau memutar dia harus membelokkan tubuhnya. Ini namanya lopotrik. Lalu ada peritrik. Di setiap sisinya dia punya flagel. Nah, di setiap sisi ini juga dia punya titik origin. Ya. Oke, baik. Selanjutnya, karakteristik yang berikutnya adalah bakteri ini punya sifat ya. Sifatnya ini ada yang patogen, ada yang non patogen. Kalau yang patogen, bakteri ini bisa menginfeksi dan menyebabkan penyakit pada sel inangnya atau pada manusia misalnya gitu ya. Contohnya ini ada bakteri Salmonella sp. Salmonella sp ini biasanya dia ada di dalam daging sapi, daging unggas atau telur yang diolahnya belum matang sempurna atau masih mentah. Nah, biasanya dia ada di situ, ada mengandung Salmonella sp. Kalau termakan atau manusia terkontaminasi bakteri ini, maka akan menyebabkan mual, muntah, bahkan diare. Itu ya, dia bersifat patogen. Tapi ada juga bakteri yang bersifat non patogen. Contohnya apa? Lactobacillus bulgaricus. Ini bisa dimanfaatkan untuk pembuatan yogurt yang sangat-sangat baik untuk usus manusia. Itu ya, jadi ada yang patogen, ada yang non patogen. Lalu karakteristik yang terakhir itu reproduksi, ya. Jadi bakteri itu punya dua tipe reproduksi, yaitu secara aseksual dan secara seksual. Kalau aseksual dengan cara pembelahan biner, misalnya tadi bakteri itu kan satu ya dari satu sel tunggal. Lalu kalau dia bisa membelah nih menjadi dua, dari dua menjadi empat, lalu sampai berlipat-lipat ganda. Lalu yang selanjutnya ada secara seksual, bisa dengan transformasi, transduksi, atau konjugasi. Nanti di bab berikutnya kita akan membahas tentang khusus tentang reproduksi dari bakteri ya. Kita akan bahas ini. Baik, itu tadi tentang karakteristik bakteri. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kalau ada yang belum dipahami, teman-teman bisa bertanya di kolom komentar ya, ketik di kolom komentar atau di forum diskusi. Oke, kita napas dulu. Teman-teman perhatikan baik-baik, ini adalah struktur bakteri. Ya, ini struktur bakteri dan saya akan menjelaskan struktur bakteri beserta fungsinya pelan-pelan
mulai dari komponen yang paling terluar, ya. Baik. Yang pertama, ada flagel. Tadi sudah disinggung ya, flagel itu alat gerak bakteri, ya. Jadi dia yang mengatur movement, mengatur pergerakan dari bakteri. Nah, teman-teman perhatikan di sini pelan-pelan. Ini yang saya tunjuk. Flagel ini terdiri dari 3 bagian. Nah, ini yang saya tunjuk, ini merupakan basal body atau bagian dasar, ya. Nah, dia lihat, dia di sini ujungnya ini ada di dalam, ini namanya sitoplasma, nanti saya jelaskan. Dia menempel pada sitoplasma. Lalu yang ini yang saya tunjuk, ini namanya hook, atau biasanya disebutnya sudut. Nah, dia menggabungkan antara badan dasar, bagian dasar dengan ini namanya filamen. Filamen inilah yang bergerak, ya. Ini yang bergerak nih, bagian flagel yang bergerak itu namanya filamen. Nah, jadi ada 3 bagian di dalam flagel. Ya. Jadi dia yang mengatur pergerakan dari si bakteri. Oke, selanjutnya ini ada pili. Nah, ini pili ini seperti rambut ya, seperti rambut-rambut. Kalau banyak, ini rambutnya namanya pilus. Kalau satu pili, tapi kalau banyak pilus ya. Nah, pili ini ukurannya lebih kecil dari flagel. Dia fungsinya, pili ini dia fungsinya ada 2. Jadi yang pertama, dia untuk pelekatan antara bakteri satu dengan bakteri satu dengan permukaan yang lain. Ya, misalnya permukaan substrat atau permukaan sel inang. Nah, itu fungsinya pili. Ya, dia untuk melekat. Lalu ada juga fungsi yang kedua untuk pelekatan, ya, atau untuk mentransfer. Jadi antara pili yang satu dengan pili bakteri yang lain, dia bisa untuk mentransfer materi genetik dari bakteri yang satu ke bakteri yang lain. Nah, ini pilinya khusus, namanya pili seks. Jadi biasanya pili seks itu bentuknya lebih panjang daripada pili yang biasa. Tapi pili fungsinya ada 2 itu. Oke ya? Paham. Nah, pili seks itu biasanya tadi fungsinya untuk proses konjugasi, untuk mentransfer materi genetik dari bakteri yang satu ke bakteri yang lain. Oke, itu pili atau pilus. Lalu selanjutnya teman-teman lihat lagi. Di sini ada yang bagian paling luar ini, ya. Ini ada kapsul. Namanya kapsul. Kapsul ini lapisan yang bisa menghasilkan lendir. Jadi kalau tadi bakteri atrik, dia kan tidak punya flagel. Lalu bagaimana bergeraknya? Bergeraknya dengan lendir-lendir yang ada pada kapsul. Jadi bisa meluncur, bisa cara bergeraknya itu bisa bergelinding gitu ya, atau mengikuti arah alir gitu ya. Jadi dia memanfaatkan bergeraknya dengan memanfaatkan lendir-lendir yang ada pada kapsul. Selain itu si kapsul ini juga bisa meningkatkan kemampuan bakteri untuk menginfeksi. Jadi untuk bakteri-bakteri yang bersifat patogen, si kapsul ini bisa berfungsi untuk meningkatkan meningkatkan tingkat infeksi. Nah, jadi kalau kapsulnya sudah rusak atau sudah hilang, bakteri tersebut kehilangan juga tuh sifat virulensinya, tidak bisa menginfeksi lagi. Nah, itu fungsi dari kapsul. Nah, kapsul juga bisa bisa menempel dengan bakteri yang lain, membentuk koloni. Nah, ini fungsinya dari kapsul ya, karena dia sama-sama berlendir, jadi kalau bergabung dengan bakteri yang lain itu bisa menempel dan membentuk suatu koloni. Itu kapsul ya. Perhatikannya ini bagian terluar. Lalu bagian luar lagi, teman-teman perhatikan ini yang saya tunjuk. Setelah kapsul di dalamnya, ini ada dinding sel. Nah, tadi sudah saya singgung sedikit tentang dinding sel. Jadi dinding sel ini beda ya, kalau tumbuhan dan jamur itu kan selulosa ya, kalau di bakteri itu dia mengandung peptidoglikan. Nah, dia
tersusun dari peptidoglikan. Jadi dia membuat struktur bakteri itu kaku. Nah, dia fungsinya biasanya untuk mempertahankan bentuk bakteri. Bentuk bakteri yang kaku itu dia pertahankan dan melindungi bakteri dari kondisi yang ekstrim. Entah itu panas yang ekstrim, ya suhu yang ekstrim, cuaca yang ekstrim, atau larutan hipertonik. Ya, kondisi-kondisi ekstrim itu biasanya dibantu oleh dinding sel ini. Oke, lanjut. Nah, ini selanjutnya membran plasma. Ya, teman-teman lihat ini, perhatikan baik-baik membran plasma. Jadi membran plasma ini fungsinya untuk melindungi sitoplasma. Plasma itu kan cairan ya. Nah, membran yang melindungi cairan. Nah, salah satu keunikan dari membran plasma bakteri ini, jadi membran plasma pada bakteri ini bisa melakukan invaginasi atau melengkung ke dalam. Nah, dia bisa melakukan, makanya nanti dia bisa melakukan pembelahan biner. Nanti di reproduksi kita jelaskan lagi ya. Fungsinya makanya unik sekali di bakteri ini. Membran plasmanya bisa melakukan invaginasi. Lalu, membran plasma ini juga dia yang saya tunjuk ini, membran plasma juga dia mengandung memiliki atau bersifat hidrofilik dan hidrofobik. Pada saat satu struktur ini dia mempunyai sifat hidrofilik dan hidrofobik. Jadi hidrofiliknya dia bisa dia bisa menjaga si sitoplasma karena dia sifatnya hidrofilik ya, tapi dia juga bisa melekat pada dinding sel karena dinding sel itu juga dia mengandung lipid, mengandung protein ya. Lipidnya ini berikatan dengan sifat hidrofobik dari membran plasma. Jadi si membran plasma ini dia yang mengatur keluar masuknya bahan dari luar menuju dalam bagian sel. Itu ya? Paham ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, ini yang saya tunjuk, ini namanya sitoplasma. Ini sudah masuk ke bagian dalam. Nah, sudah masuk ke bagian dalam cairan. Ini namanya sitoplasma. Jadi di sitoplasma ini, sito itu artinya sel, plasma itu cairan. Ya, cairan sel di mana fungsinya dia ini untuk cairan-cairan yang berupa air, mineral, ya ada kandungan protein, di dalamnya juga menjaga organel-organel sel, seperti apa organelnya. Nah, ini di dalamnya ini, organel-organel selnya nih. Ya, bisa untuk mencerna makanan, bisa untuk metabolisme, bisa untuk reproduksi bakteri, dia menjaga organel-organel ini. Ini sitoplasma. Nah, organel-organel apa yang ada di dalam sitoplasma? Yang pertama, ini ada granula makanan. Nah, granula makanan ini yang saya tunjuk ya, kecil ini. Granula makanan ini fungsinya untuk menyimpan cadangan makanan. Cadangan makanannya berupa apa? Misalnya bisa bentuknya fosfat, protein, nitrogen, atau lipid. Disimpan di sini ya. Ini sebagai cadangan makanan. Lalu yang kedua, organel berikutnya, nah ini yang saya tunjuk, ini adalah plasmid. Plasmid ini hanya ada di sel bakteri, hanya ada di sel prokariotik, tidak ada di sel eukariotik. Nah, plasmid ini dia ini berupa untaian DNA. DNA itu kan berarti double helix ya, melingkar. Nah, ini melingkar nih bentuknya, DNA yang melingkar. Nah, biasanya untuk rekayasa genetika, mutasi sifat genetik dari bakteri biasanya dari si plasmid ini nih yang diteliti, rekayasa genetikanya dari sifat si plasmid ini biasanya ya. Dia untuk menurunkan, bisa juga untuk menurunkan sifat resistensi. Nah, biasanya untuk menghasilkan obat, menghasilkan suatu, ya pokoknya untuk rekayasa genetika, untuk resistensi jenis-jenis ini ya, si bakteri ini biasanya dari si plasmidnya ini. Mana ya? Lalu selanjutnya itu plasmid. Nah, ada ini yang sangat penting nih. Ini namanya nukleoid. Nukleoid ini isinya adalah materi genetik. DNA, ya. Isinya adalah DNA, materi genetik, karena dia tidak dibungkus oleh membran. Ini tidak dibungkus oleh membran nih.
Makanya dia namanya nukleoid. Kalau yang dibungkus membran namanya nukleus. Ya, beda ya. Karena dia tidak dibungkus oleh membran, makanya namanya nukleoid. Nah, inilah yang bakteri itu kenapa dinamakan prokariotik, karena inti materi genetiknya atau DNA-nya ini tidak dibungkus oleh si bakteri, si membran inti. Jadi dia tidak terpisah dengan si sitoplasma. Kalau ada membrannya kan terpisah ya. Kalau ini tidak ada pemisah antara inti materi genetik dengan sitoplasma. Lalu yang terakhir ini, yang kecil-kecil ini, nah ini namanya ribosom. Ribosom ini organel, dia itu berisi RNA, jadi fungsinya untuk mensintesis protein, ya, atau bisa juga untuk menerjemahkan pesan-pesan yang berupa RNA. Itu tadi bagian-bagian dari struktur bakteri. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami. Kalau ada yang ingin ditanyakan, teman-teman bisa berkomentar ya di kolom komentar. Bisa ditanyakan di kolom komentar. Nah, ini adalah fungsi dari organel-organel sel yang bagian luar. Flagela, komposisi kimiawinya ini berupa protein. Pilih protein, kapsul polisakarida, polipeptida. Dinding sel ada peptidoglikan, asam tekoat, ada polisakarida, lipid, dan protein. Dan di dalam membran plasma ada lipid dan protein. Makanya dia bisa bersifat hidrofobik dan hidrofilik. Dari komposisi si bakteri ini, ada lipid, ada protein. Maka ketika kita ingin membersihkan sesuatu dari bakteri, itu harus menggunakan sabun. Karena sabun ini bisa mengangkat lipid yang ada di dalam kandungan yang ada di dalam bakteri. Jadi si bakteri tidak hanya larut dengan air, jadi dia ada kandungan lipidnya, maka harus dibarengi dengan sabun, ya, mencucinya. Entah itu kita mencuci tangan yang kotor, entah itu kita mencuci makanan-makanan yang akan kita konsumsi, ya, baiknya dengan sabun yang aman untuk manusia, ya. Itu mungkin yang bisa disampaikan untuk materi hari ini. Terima kasih. Teman-teman bisa absen di kolom komentar. Akan dibatasi sampai kuliah berakhir ya, sampai 19.50. Terima kasih. Kalau ada yang belum dipahami, teman-teman bisa ditanyakan. Ya, semoga jelas. Kita bertemu insya Allah di pekan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.